Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih membahas syarat-syarat menjadi makmum. Asadisuha, syarat yang keenam, ayya'lama ayyadunna al-intiqalatil imamihi liyatamakkana min mutaba'atihi. Mobil mau masuk nggak itu? Kalau masuk nanti keluar dulu biar dia masuk ke dalam. Syarat yang keenam adalah makmum mengetahui, yakni ia dapat menduga dengan kuat mengenai beberapa perpindahan imamnya. Makmum harus bisa tahu atau menduga imam itu sampai mana gerakannya gitu. Nggak boleh makmum nggak tahu gerakannya imam. Kenapa? Agar ia tetap dapat mengokohkan dirinya sebagai makmum gitu. Kalau enggak, gimana mau disebut sebagai makmum? Mau nggak ngerti gerakannya si imam. Karu'yatihi lahu aw li ba'di saffi aw sima'i sautihi aw sauti muballigh. Kayak contohnya apa? Seperti melihatnya makmum kepada imam secara langsung. Jelas ini mah, imam di depan, dia di belakangnya, walaupun jaraknya jauh, asalkan dia bisa lihat gerakannya si imam. Atau kepada sebagian barisan shaf yang di depannya. Dia nggak lihat imam nih, tapi dia lihat shaf depannya. Shaf depannya lihat depannya lagi, dengan dia lihat kepada imam, sama. Atau dia mendengar suaranya imam. Allahu Akbar. Di dalam masjid.
sehingga dia bisa tahu, oh imam udah takbir, oh sami Allah liman hamidah, tahu tuh. Atau suara penyampai gerakan imam, mubalek, kan bisa ada yang suka ngencengin suara tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau imamnya udah pakai speaker ya nggak perlu lagi, udah kenceng. Dulu kan imam kadang suaranya pelan. Oh, berarti butuh penyampai kan? Nah, sawaun kanat yusalli aula walau sobian au fasikon waqa'a fi qalbihi sidquhu alal mu'tamid. Sama saja keadaan penyampai itu sedang melakukan sholat bersama atau tidak, walaupun seorang bocah atau orang fasik yang terjadi di dalam hatinya makmum percaya kepada orang tadi menurut pendapat yang muktamad. Ini mubalik nih maksudnya, penyampai doang. Penyampai apa yang jadi gerakannya si imam. Maqala Ibnu Hajar wa yustaratu kaunul mubalik adalah riwayah. Kalau kata Ibnu Hajar, dan disyaratkan keadaan penyampai itu harus orang yang benar di dalam pemberitaannya, nggak sembarangan orang gitu loh. Kata Imam Ibnu Hajar harus orang yang jelas nih, bener, nggak bohong gitu loh. Kalau pendapat yang muktamad, yang penting makmum percaya sama dia, nggak boleh dipakai. Jangan sampai nanti imamnya enggak, nanti bilangnya ruku. Wa mithla dzalika hadiyatu ghairihi lahu. Dan sama seperti penyampai adalah petunjuk orang lain kepada makmum. Walau lam ya'lam bihi hala nudhira. Adapun seandainya makmum tidak mengetahui pada gerakan perpindahan imam secara spontan, maka mesti dipertimbangkan. Kalau makmum nggak bisa lihat imamnya secara langsung, ya harus punya pertimbangan. Fa'in atal imam biruknain fi'liyain qoblal ilmi bihi. Jika imam itu telah melakukan 2 rukun fi'li sebelum makmum mengetahui posisi imamnya, maka boleh terus diikuti. Kalau sampai makmum nggak bisa tahu 2 rukun fi'linya imam, maka nggak bisa melanjutkan sebagai makmum. Contoh, bi'an raka'a wa'tadala wa hawa ila sujud batalat sholatul makmum. Seumpama imamnya udah ruku, udah i'tidal, dan sudah mau turun sujud, makmum baru mau ruku, nggak sah sholatnya makmum. Ketinggalan 2 gerakan fi'li, rukun fi'li, maka batal sholatnya makmum. Wa ila lam tabtul, kalau enggak ya enggak batal. Artinya nih makmum ngira-ngira nih imam sampai mana ya, kok sampai enggak ketinggalan 2 gerakan, maka enggak batal. Kalau sampai ketinggalan 2 gerakan, maka dia batal. Batalnya batal sholatnya atau batal makmumnya? Ya kalau niatnya berjamaah, ya batal niatnya, batal sholatnya.
Ya, karena dia niatnya niat berjamaah, ternyata dia gagal, ya batal, ulang dia. Kecuali dia munfarid, ini nggak bisa didengerin, nggak ini nggak. Saya niat sendirilah, misahin diri ya, lanjut. Sah sholatnya. Ada faedah. Qala al-Asnawi, berkata Imam Asnawi, rajulun yajuzu kaunuhu imaman la ma'muman. Ada seorang laki-laki, dia boleh jadi imam tapi nggak boleh jadi makmum. Boleh jadi imam tapi nggak bisa jadi makmum. Siapa? Wawal a'ma wal asom, orang yang buta dan tuli. Boleh jadi imam. Karena imam itu kan mandiri. Kalau jadi makmum nggak bisa. Yasihu ayyakuna imaman listiqalati bi af'alih. Karena imam itu mandiri. La makmuman itla tariqa ilal ilmi al intiqalatil imam. Kecuali karena yang makmum itu harus lihat perpindahannya imam, sedangkan dia buta dan jadi gimana mau lihat gerakan imam? Illa ayyakuna bijani bihi thiqatun, kecuali di sampingnya ada orang yang bisikin ngasih tahu, yu'arifuhu biha bi'an ya mussahu, dengan caranya yang menyentuh dia senggol gitu loh. Jadi dia punya cara lah yang udah dibiasakan dia kerjakan hingga dia bisa mengikuti gerakannya si imam. Jadi syarat yang keenam, makmum harus jelas, harus menyangka kuat tentang gerakannya imam hingga nggak sampai tertinggal dua rukun fi'li. Sabi'uha, yang ketujuh, ayajtami'an fi masjid. Syarat bermakmum yang ketujuh adalah imam dan makmum berkumpul di dalam satu tempat sholat, satu bangunan. Yang dimaksud di sini adalah masjid. Fayastaritu ayumkinal istitraqu adatan ilal imam walau biswirarin wa na'itafin au inkhirafin anil qiblati wastidbarin laha. Maka disyaratkan harus memungkinkan melintas menuju imam secara kebiasaan walaupun dengan menyimpang, berbelok, maksudnya berpaling dari kiblat dan membelakangi kiblat. Di makmum harus kumpul di dalam satu masjid, walaupun untuk menuju imam itu dia harus berbelok-belok atau harus membelakangi kiblat. Contoh, imamnya di sini, makmumnya di teras masjid, pintunya di belakang. Berarti kalau makmum mau menuju imam, kemana arahnya? Harus membelakangi kiblat. Nah, jalan kan ke sini, baru maju ke boleh. Kalau itu di dalam masjid, artinya harus punya jalan untuk menuju ke imam walaupun harus membelakangi kiblat gitu loh. Sah dia sebagai makmum. Yang nggak sah kalau dia nggak punya jalan menuju imam, maka nggak sah makmumnya itu. Artinya nggak punya jalan itu nanti di awal permulaan sholat. Fala yadurru dzalika fil masjid wa in ba'udat al masafatu wa halat
ambiyatun nafidatun ilaih. Maka tidak membatalkan sholat berjamaahnya hal-hal selama itu terjadi di dalam masjid, meskipun jarak tempuhnya jauh. Makmum sama imam jaraknya jauh, tapi masih dalam kayak Masjidil Haram dah, kan jaraknya jauh. Istiqlal. Atau terhalang oleh bangunan-bangunan yang kondisinya bisa menembus ke arah imam. Ya ada bangunan lain, ada kelas, ada apa namanya aula, tapi masih di dalam masjid, maka itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan walaupun jaraknya jauh, selagi masih ada jalan menuju imam, asal masih di lokasi masjid. Walau rudat abwabuha wa ughliqat bi an lam tusammarat fil ibtida. Walaupun pintu-pintunya menuju imam tertutup atau bahkan terkunci, dengan sekiranya tidak dipaku dalam permulaan sholat. Artinya waktu mau mulai sholat, semua pintu-pintu itu bisa dipakai untuk nembus ke arah imam. Walaupun dikunci ya ketok-ketok kan dibukain, belum mulai sholat gitu loh. Kecuali di paku permanen, gimana mau ketok-ketok, nggak bisa. Walau sumirat fil asna'i falada yadurru alal mu'tamad. Jika pintu itu ditutup atau dipaku di pertengahan sholat, maka tidak membahayakan menurut pendapat yang mu'tamad. Sholat selesai, kamu di luar pintu atau ditutup itu dipaku, tapi kamu masih dengar suaranya imam, boleh, masih bisa lanjut sholat berjamaahnya. Wa mithlu dzalika zawalul sulam adakati liman yusalli alaiha. Sama halnya seperti hilangnya tangga lantai atas bagi orang yang sholat di atas. Udah dia naik sholat, mulai tangganya rubuh atau dipinjam orang, diambil, tetap sholatnya sah. Tapi kalau dari awal sholat dia naik, tangganya hilang, nggak boleh. Nggak boleh sholat di atas. Jadi harus mulai sholat, baru kalau tangganya hilang nggak apa-apa. Li'annahu kullahu mabniyun li sholati fal mujtami'una fihi mujtami'una li iqamatil jama'ati mu'adduna li syi'ariha. Karena sungguhnya seluruh area masjid dibangun untuk sholat, maka orang yang berkumpul di sana adalah sebagai orang yang berkumpul untuk mendirikan sholat berjamaah, lagi sebagai penunai tempat berdirinya syiar agama seperti sholat berjamaah. Selagi masih dalam masjid boleh. Wa in halat ambiyatun ghairona fidatin dorron. Dan jika terhalang oleh bangunan-bangunan yang tidak menembus, maka hal itu berbahaya atau membatalkan sholat. Sini kamu sholat di aula, aulanya nggak nembus ke masjid, ada sekat tembok namanya, nggak bisa, harus loncat, yang nggak sah. Selagi masih nembus ke masjid sampai ke imam tetap boleh. Wa ilam yamna ru'yah, meskipun tidak terhalang dari melihat imam,
imamnya kelihatan, tapi kamu nggak bisa nembus ke imam, ya nggak boleh. Kayak pakai kaca, Kaca. tapi kacanya permanen. Nah, terus bangunannya beda bangunan gitu loh. Kayak kamu di masjidnya, terus satu di aula masjid, tapi ada kaca. Kamu nggak bisa sampai ke imam, nggak sah. Walaupun kamu ngelihat imam. Syaratnya harus bisa sampai ke imam walaupun harus membelakangi ketika berjalan. Fayaduru syubbak, maka berbahaya atau membatalkan sholat adanya jendela. Pintu nggak ada, cuman ada jendela, ya nggak sah. Tetap jadi Kan? ini bisa dibuka kan? Iya nggak bisa. Karena itu bukan buat lewat ya. Kamu harus loncat kan. Wa kadzalika tasmirul abwab fil ibtida'i wa zawalu sulam ada katidzalika. Begitu pula membatalkan sholat berjamaah pemakuan pintu di permulaan sholat atau hilangnya tangga untuk naik ke atas di permulaan sholat. Kalau dari awal pintunya udah dikunci, paku lagi, ya udah nggak bisa. Selagi masih bisa nembus dari awal sholat masih boleh. Li'annahu la yu'adul jami'u lahuma hina idzin masjidan wahidan. Karena sungguhnya tidak diperhitungkan bangunan berhimpun bagi kedua imam dan makmum di saat seperti itu dalam satu masjid. Mau kayak apa aja masih boleh, yang penting dalam satu masjid. Wadakah bifathil dal al wazin qas'atin hiya makanun murtafi'u yujlasu alaih. Adakah itu adalah tempat yang tinggi yang dapat untuk duduk di atasnya. Wal masajidul mutalasiqatul mutanafidzatun bi an kana yuftahu ba'duha ila ba'dil kal masjidil wahid. Dan masjid-masjid yang saling berdekatan lagi saling tembus dengan keadaannya dapat dibuka. Sebagian masjid menuju sebagian yang lainnya adalah sama seperti satu masjid. Wala yadhuru kaunu ahadihima a'la minal akhar, dan tidak bahaya keberadaan satu bangunan lebih tinggi dari bangunan yang lain. Ka'an kana ahaduhuma fi sudhil masjid au manazilati wal akhar fi sirdabihi au bi'ri fihi bi annahu kulluhu mabniun lis-shalah. Seperti keadaan salah satu dari keduanya berada di atap masjid atau di menara masjid, sedangkan yang lain berada di bawah masjid, di bangker masjid sekalipun atau di sumur masjid juga boleh berjamaah selagi masih di dalam satu bangunan satu area masjid. Kenapa? Karena sungguhnya seluruh area masjid dibangun untuk sholat. Na'am yukrahu al-irtifa'uhu ala imamihi wa aksuhu. Ya, dimakruhkan berposisi tingginya makmum melebihi imam, dan sebaiknya sekiranya masih memungkinkan haitsu amkana wuqufuhuma ala mustawin. Sekiranya dalam kondisi berdiri pelaksanaan sholat sekiranya keduanya sejajar. Kalau bisa ya keduanya sejajar. Kok nggak bisa, tempatnya sempit, memungkinkan makmumnya di atas, ya karena tempatnya yang tidak memungkinkan. Illa lihajatin katablighi
fala yukra'u, kecuali ada hajat imamnya lebih tinggi dari makmum, dinaikkan. Untuk apa? Makmum bisa melihat gerakannya si imam, boleh. Tapi kalau nggak ada hajat, hukumnya makruh. Kayak nambahin undakan untuk imam, nggak boleh. Makruh. Jadi yang keberapa tadi? 7 ya. Au yajtami'an fi salasami'atin dira'in, atau imam dan makmum berkumpul dengan jarak 300 dira', 180 meter. Hah? Istiqlal enggak ya? Bidira'il adami, dengan dira'nya orang adami, takriban itu perkiraannya. Fa'inahum ya'udunahuma fi dzalika mujtami'ain, karena sungguhnya mereka menganggap kedua imam makmum di jarak 300 dirham itu sebagai dua orang yang berkumpul. Selagi itu masih dianggap orang yang berkumpul, walaupun 300 dirham masih dihitung sebagai makmum. Kayak sholat id gitu di lapangan kan. Enggak, itu mah bersambung terus. Itu mah 1000 kilo juga nggak apa-apa. Ini akhirnya imam atau makmum akhir sama kamu jaraknya segitu, kosong nih. Kosong depannya. Sholatnya keterlaluan itu dia. Boleh. Hah? Itu masih makmum. Masih jadi makmum. Walaupun di luar masjid ya. Ente mau masuk Masjidil Haram, imam sudah mau salam, walau ente maju, oh ya nggak sampai, asal masuk pintu langsung ente niat tahiyat. Itu kan jaraknya antara kamu sama imam asal masih dihitung sekumpulan maka sah jamaah. Tapi yang demikian hilang pahalanya. Jamaahnya, niat jamaahnya sah, tapi pahalanya nanti hilang. Ini kan bicaranya masih bicara sah jamaahnya. Wa hadhil mas'alatu fi ghairil masjid wa hiya arba'u suwar. Kalau masalah ini dibicarakan di luar masjid, maka ada 4 penggambaran. Kalau dalam masjid nggak ada masalah, mau jaraknya kayak tadi nih, soft terakhir sampai kamu jaraknya 180 meter, nggak apa-apa. Kalau di dalam masjid. Lah kalau di luar masjid maka ada 4 pembahasan. Li'annahuma imma ayyakuna fi fadha'in wa imma ayyakuna fi bina'in. Yang pertama, ada kalanya terkadang keduanya imam dan makmum berada di area terbuka. Imam sama makmumnya di luar bangunan.
Kan mungkin kan kayak di lapangan kamu sholat berjamaah. Wa imma yakunal imam fil fadha wal ma'mum fi bina wa imma bil aks. Terkadang pula keduanya berada di dalam bangunan. Yang ketiga, terkadang keduanya di area terbuka, makmumnya, imamnya berada di dalam ruangan terbuka, makmumnya ada di dalam bangunan, atau ada kalanya sebaliknya. Ini ada 4. Yang pertama, keduanya di luar bangunan. Yang kedua, keduanya di dalam bangunan. Yang ketiga, satu imam di dalam bangunan, makmum di luar, atau imam di luar, makmum di dalam. Kan berjamaah begitu. Bisa kamu sholatnya imam di luar nih, penuh, kamu masuk rumahnya orang. Berarti kamu dalam, imamnya di luar. Atau imam di dalam, penuh, kamunya keluar. Itu kan? Atau dua-duanya di luar, di lapangan, atau dua-duanya dalam. Wa'tibaru tilkal masafati huwa bainal imam wal ma'mum au baina kulli saffain. Maka pertimbangan yang dimaksud jarak 300 dhira itu adalah antara imam dan makmum atau antara dua sof. Sof yang akhir sampai ke sofnya kamu 300 dhira. Gitu loh. Yang mau dibahas ini maksudnya. Au baina kulli syahsaini Memang tamma bil imam khalfahu au bijanibih, atau jarak antara dua orang dari orang yang berjamaah berimam kepada imam di belakang makmum atau di sampingnya imam. Imam belakangnya makmum, makmumnya lagi 300 dhira loh, sampingnya tapi enggak, ini bicaranya kalau sampai keluar. Kalau dalam masjid itu nggak usah dibahas lagi. Ini bicaranya di luar bangunan atau di dalam bangunan tapi bangunannya bukan masjid gitu loh. Walau kana ahaduhuma bi masjidin wal akhar kharijuhu fa mu'tabaruhul masafatu bainahuma min tarafil masjid alladhi yali man bi kharijihi. Seandainya keadaan salah satu dari keduanya berada di masjid dan yang lainnya di luar masjid, maka diperhitungkan jarak antara kedua orang itu dari batas tepi masjid yang bersandingan dengan orang yang berada di luar masjid. Masjid, imam di depan, shofnya penuh, sampai batas akhir shof kamu 180 meter masih boleh di luar masjid, lebih nggak boleh gitu loh. Batasnya 183, lebih dikit nggak apa-apa lah sama kawan lah. Kurang dikit kawan. Li'anau mahalus sholat, karena sungguhnya
batas tepi masjid itu adalah tempatnya sholat. Hitungannya dilihat dari shaf terakhir. Artinya dari bangunan akhirnya si masjid. La min akhiri shaf, bukan dari akhirnya shaf. Ini kalau satu di dalam masjid, satu di luar. Wala min mauqifil imam, dan bukan diukur dari awalnya si imam. Dari imam 180 meter atau shaf akhir 180, bukan. Kalau kamu di luar masjid, maka ukurannya antara kamu sama batasnya masjid sampai ke kamu nggak boleh lebih dari 180 meter. Nah kalau ada soft sampai sekilo ya nggak apa-apa, bersambung itu mah nggak putus. Wayustaratu huna, maka disyaratkan yang demikian, ayum kinal wusulu ilal imam min ghairi isbira'in wa ni'tafin. Disyaratkan dalam kasus yang seperti ini hendaknya memungkinkan dapat sampai kepada imam dengan tanpa menyimpang dan berpaling. Kalau imamnya dalam bangunan, makmumnya di luar bangunan, nggak boleh jalan menuju imamnya harus berpaling dari kiblat, nggak boleh. Kamu nggak? Imam di sini, kamu sholatnya di sono, di halaman tuh. Berarti kalau mau ke imam kemana kamu? Maju kemana? Ini sholat di lapangan ini. Kalau mau ke imam kemana? Harus membelakangi kiblat. Nggak salah. Karena kamu di luar masjid. Kalau kamu masih di area masjid, boleh, walaupun membelakangi kiblat. Kalau kamu sudah di luar masjid, kamu nggak boleh sampai membelakangi kiblat. Bikhilafi fima taqaddam fi mas'alatil masjid, beda sama kasus di dalam masjid. Kalau dalam masjid boleh membelakangi kiblat selagi masih di area masjid, walaupun imam di depan, ada tembok, kamu sholat di teras masjid, pintunya di belakang. Untuk menuju imam kamu harus mundur, maju lagi ke sono, boleh gitu loh. Tapi kalau kamu sudah di luar masjid, maka kamu nggak boleh. Jadi harus yang di luar masjid di belakangnya imam, nggak boleh samping loh. Atau kalau menuju imamnya ya harus maju dia di samping nih, maju, nggak boleh sampai membelakangi kiblat, baru boleh tuh. Ya dia jalan aja tapi nggak sampai membelakangi kiblat. Nggak sampai membelakangi kiblat untuk menuju ke arah imam. Wa yahduru huna babun mardudu fil ibtida, dan berbahaya membatalkan sholat dalam kasus ini. Imam berada dalam bangunan, makmumnya di luar, maksudnya adanya pintu yang tertutup di permulaan. Tertutup aja nggak sah, apalagi terkunci. Imam di dalam, masjidnya AC, pintunya ditutup, kamunya di luar masjid, nggak sah. Sah. Hatta dikunci sah. Kalau kamunya di luar masjid, nggak sah. Kalau pintunya ditutup.
Hah? Kalau masih nyambung sampai ditutup. Ditutup itu ya. Tentunya kan AC. Yang situ mana Habib? Di jalan enggak biasa. Itu sing masjid, nak sudah masuk tutup lagi. Kalau pintu yang Sementara di luarnya banyak makmum. pertama gitu. Iya, kalau masih di area masjidnya nggak apa-apa. Masih dalam masjid. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kalau sudah keluar nggak boleh. Kalau keluar masjid. Mm-mm. Jadi ini pembahasannya nggak tersambung soft loh. Terputus softnya sampai jarak tadi tuh berapa? 3 nggak tersambung soft. Kalau tersambung softnya nggak apa-apa. Soft tersambung nggak apa-apa tuh, tersambung softnya. Beda kalau tidak tersambung softnya. Bi khilafihi fil athna'i fa innahu la yadur. Beda tertutupnya pintu di pertengahan sholat, maka nggak apa-apa. Sudah sholat atau kena angin ketutup, ada anak main ketutup, nggak apa-apa. Li'anahu yughtafaru fi dawami mala yughtafaru fil ibtida. Nah, sungguhnya dimaafkan dalam kelanggengan sesuatu yang dimaafkan terjadi pada permulaan. Kalau pada permulaan nggak dimaafkan, kalau pada setelah sholatnya dilanggengkan boleh. Wa yaduru huna aidon babul maghluk ibtidaan wa dawaman alal mu'tamad. Dan berbahaya membatalkan sholat dalam kasus ini adalah seorang berada di dalam bangunan dan seorang di luar bangunan, adanya pintu yang terkunci di permulaan secara langgeng dalam jangka waktu yang tidak terbatas, maka secara muktamad nggak sah. Wa amma babul maftuh fayajuzu iktida'ul waqif. Adapun pintu yang terbuka maka diperbolehkan mengikuti bermakmum dari orang yang berdiri yang berposisi sehadapan dengan imam. Bi khida'il imam wa safil muttasili bi. Dan berposisi sehadapan dengan imam dan safnya barisan safnya bersambung sampai kepada imam sah. Adapun pintu yang terbuka maka diperbolehkan pengikutnya atau bermakmum dari orang yang berdiri yang berposisi sehadapan dengan imam. Buka pintunya, softnya keluar tuh sampai boleh. Belakang pintunya buka, soft terus jalan boleh. Asal jangan ditutup dari awal. Kalau dibuka boleh, kecuali di dalam area masjid. Kalau ditutup nggak apa-apa, yang penting jangan di luar area masjid. Wa kadza man khalfahu wa in hila bainahu wa bainal imam. Dan begitu pula boleh bermakmum orang yang berada di belakang orang tadi yang berdiri dekat imam atau shaf bersambung dengan imam meskipun terhalang oleh suatu antara dirinya dan imam. Wa yakunu dzalikal waqifu fi hidaihi rabitatan bainahu binal imam. Tapi keadaan orang yang berdiri di posisi sehadapan imam itu adalah sebagai penghubung antara dia sebagai makmum dan antara imam. Imamnya dalam bangunan, makmumnya di luar bangunan. Nggak ngelihat nih. Gimana caranya? Harus ada satu makmum yang berdiri di pintu.
Hah? Menyambung. Heeh. Menyambung makmum. Nah, penyambung ke imam, ke makmum yang di luar. Maka ini posisinya sebagai imam, kayak sebagai imam bagi makmum yang di luar bangunan. Kalau masih di dalam bangunan, cukup suaranya imam nggak apa-apa. Nggak usah pakai robit lagi. Kalau sudah makmumnya di luar bangunan, harus ada robit. Kalau si makmum yang di luar nggak bisa lihat atau nggak bisa lihat shaf yang paling terakhir, nggak bisa lihat shaf sama sekali nih, atau nggak lihat imam, ya harus ada robit yang bersambung. Berdiri di situ dia untuk dilihat sama di luar. Wa huwa fi haqqihi kal imam, maka bagi yang di luar dia seperti imam. Fala yajuz taqaddumuhum, maka nggak boleh yang di luar makmum lebih depan dari dia, nggak boleh. Harus di belakangnya. Di depan berarti sama sekali nggak lihat apa-apa dia. Walaupun dengar suaranya imam nggak sah. Karena di luar bangunan masjid. Kalau di dalam boleh. Kalau di luar harus di belakangnya si robit. Sama halnya pula kamu nggak boleh mendahului gerakannya si robit. Posisinya nggak boleh mendahului, gerakannya juga nggak boleh. Bikhilafi ketidai man adalah an mukhadatihi fala yajuzu fi ha'ili bainahu wa bainal imam. Beda dengan pengikut bermakmum, orang yang menyimpang jauh dari posisi sehadapan dengan imam. Maka boleh dia bermakmum bagi orang yang berhadapan sesuatu di antara dirinya dan di antara imam. Kalau dia langsung ngadep ya boleh. Mau di belakangnya kayak mau jauh, nggak ada masalah. Kalau orang itu nggak lihat imam, nggak lihat makmum, wong dianya aja nggak sah dijadikan sebagai makmum, gimana mau diikuti yang lainnya? Ada robit, tapi robitnya nggak lihat makmum, ya nggak boleh yang lain ngikuti. Wong dianya aja nggak ngelihat, gimana mau diikutin? Ila idza waqafa wahidun hidaan manfadzin fi dzalikal ha'il, kecuali apabila telah berdiri satu orang di hadapan jalan tembus pada orang yang terhalang sesuatu itu. Kecuali ada yang jadi robit tadi. Nah, kalau kamu tahu-tahu keluar, kamu jadi diikuti yang lain, ya nggak sah. Fala yadurru fi jami'i ma dzukira tahallulu syari' walau kathura turukuhu, dan tidak berbahaya, tidak membatalkan sholat di semua hal tadi yang telah disebutkan, terselingi oleh jalan raya walaupun banyak gangnya. Kamu di belakang, ada jalan, lompat jalan, kamu sholat di sisi makmum nggak apa-apa. Yang penting nggak lebih dari Nah, kalau bersambung ya itu nggak ada masalah lagi kalau bersambung.
wa naril kabir wa in ahwaha ilal sabahah, atau diselingi sungai besar meskipun harus berenang. Kamu sholat masjid, ada makmum kali, ente di seberang kali ikut makmum boleh. Hah? Asal makmum terakhir bisa dilihat. Itulah. Walaupun diseberangin oleh kali, walaupun diseberangin oleh jalan raya. Wanar, atau diselang oleh api. Yang penting masih bisa melihat. Wal bahri baina safinatain, atau diselang oleh laut di antara dua perahu. Boleh. Ada perahu, ada depan perahu sholat, ada makmumnya. Itu di perahu sini boleh. Yang penting nanti lihat makmum ya. Kalau enggak ngelihat ya enggak boleh. Walaupun diselingi oleh lautan, asal jaraknya jangan lebih dari nggak boleh, nggak boleh, harus berhenti, nggak boleh. Ya perahu berhenti lah, orang baru berbaris kok perahu jalan gimana sih? Ya enggak. Kamunya geser. Geser apa? Ke arah kiblat. Li'anna hadhihi la tu'addu lil haululah. Fala yusamma wahidun minha khailan. Nah, sungguhnya hal yang semacam itu tidak dianggap kepada penghalang, maka tidak dinamakan satu pun darinya sebagai penghalang. Jadi kayak jalan raya bukan penghalang gitu loh. Air bukan penghalang. Tapi bukan penghalang. Yang penting masih bisa melihat ke arah makmum yang terakhir, atau melihat robit yang melihat kepada si imam. Ini misalnya kan di luar bangunan. Jadi ini yang sering banyak orang salah di sini. Kalau kamu sholat di rumah kamu atau di musola sekarang sering begitu tuh. Imamnya di depan, ada teras, pintunya di belakang, dia sholatnya di teras, maka nggak sah sholatnya. Masjid beda sama musola. Kalau masjid cukup pakai suara boleh. Kalau musola hitungannya sudah bangunan luar masjid, harus ngeliat. Ya kalau di musola imam di depan, pintu di samping, boleh sholat ya di sini, ke belakang boleh tuh, maju nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak ngeliat gerakan makmum ataupun imam. Kalau di masjid boleh, di rumah nggak boleh. Di rumah kamu, anak kamu banyak, pas kumpul semuanya sholat masuk kamar apa boleh, boleh asal masih tersambung, nggak ada penghalang atau ada robit. Boleh. Tapi nggak ada robit maka nggak boleh. Walaupun dengar suaranya, walaupun ngelihat imamnya, kaca semua nih. Kamu sholat di luar teras, tapi musola nggak sah.
walaupun ngelihat. Kenapa? Kalau kamu mau menuju imam, kamu harus membelakangi kiblat, maju ke depan. Kalau di masjid nggak apa-apa. Kalau di luar masjid nggak boleh. Harus kalau mau ke masjid, mau ke imam harus maju. Nggak boleh belakangin kiblat. Nggak boleh belakangin si imam, gitu loh. Jadi banyak orang yang nggak ngerti ini. Kemudian masjidnya dibikin sesuai dengan musola dibikin sesuai dengan maunya. Musolanya di sini, imam di sini, lantai 2. Tangganya di belakang. Juga bermasalah. Kenapa? Untuk menuju imam harus mundur. Maka tangganya harusnya di depan. Harus tangganya di depan. Kalau mau menuju imam, tangganya harus turunnya atau ke sini. Jadi nggak boleh kamu mundur untuk menuju imam kalau itu di luar bangunan masjid. Makanya banyak orang bikin masjid, bikin orang banyak musola, keadaannya nggak memenuhi persyaratan sebagai makmum. Ketika dia dibikin tingkat, dibikin teras, dia nggak tahu. Ya, hati-hati nih. Syarat yang ke-8, wallahu a'lam bishawab, ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi alaihi adal habib wa